Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan semangat guys. Oke, di video kali ini aku ingin berbagi tentang bagaimana caranya mempertahankan omset dari bisnis apotek. Ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi kalian yang baru masuk di channel Desuki ini, silahkan subscribe, dan apabila video ini bermanfaat silahkan share. Oke guys. Oke guys, kita lanjut ya. Akhir-akhir ini memang kondisi bisnis apapun, termasuk bisnis farmasi, terutama bisnis di apotek, itu mengalami kendala yang cukup signifikan ya. Omset yang turun terus, mungkin dari bulan ke bulan itu mengalami penurunan. Mungkin ada beberapa kalian yang memiliki bisnis apotek dan omsetnya turun. Nanti silahkan kita bisa berdiskusi di channel ini. Misalkan dari bulan Maret sudah turun, kemudian April turun lagi, kemudian Mei turun lagi, Juni turun lagi, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang justru tidak terpengaruh. Yang tidak terpengaruh, saya ucapkan ya baguslah, selamat. Mudah-mudahan bisnis kalian bisa bertahan sampai akhir krisis. Tetapi pada kali ini aku ingin berbagi tentang bagaimana cara mempertahankan bisnis apotek, terutama omsetnya yang terus menurun. Ini khususnya bagi kalian yang memiliki bisnis apotek di daerah perkotaan atau di daerah yang sangat terpengaruh dengan pandemi corona ini. Seperti misalnya kalau aku ini di Jogja ya, di Jogja itu kan kota pelajar, kemudian kota pariwisata. Ini semuanya itu mati guys. Wisatanya nggak ada, pelajarnya nggak ada. Jadi praktis bisnis yang ada di Jogja itu, khususnya yang bisnis farmasi atau bisnis apotek, itu mengalami penurunan yang signifikan. Ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui. Dengan penurunan yang signifikan ini adalah mengakibatkan bisnis ini akan sulit mengcover dari biaya operasional. Jadi dalam video ini aku ingin berbagi dengan kalian, membuka wawasan kalian bagaimana caranya kita bertahan agar omset kita ini tidak terus turun. Karena kalau omset ini turun terus menerus, maka saya bisa prediksikan dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan maka bisnis apotek ini akan tutup. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui adalah turunnya bisnis apotek ini adalah karena apa dulu? Yang pertama, karena trafficnya yang berkurang. Trafficnya itu adalah pengunjungnya yang berkurang. Atau yang kedua, karena barangnya tidak lengkap. Ya, yang kedua itu. Atau yang ketiga, yang ketiga itu adalah karena manajemen kita yang kurang bagus. Jadi, hal yang pertama ini kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa, karena apa? Traffic itu turun ya. Seperti kita misalnya punya bisnis di mall, kemudian kunjungan terhadap mall itu turun drastis, ya otomatis kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau masih bisa membackup biaya operasional ya mungkin dia tetap bisa buka. Tetapi kalau sudah nggak bisa, nggak mungkin dia akan rugi terus. Bisnis rugi terus itu jelas nggak mungkin. Karena apa? Biayanya akan semakin besar, karena kita akan mengcover kerugian itu, dan juga akan habis modal kita, juga akan lama-lama akan habis. Nah, yang pertama adalah pengunjungnya. Ini adalah data yang sangat penting sebenarnya guys. Mungkin banyak dari teman-teman, terutama yang lupa, tidak memiliki data pengunjung. Jumlah pengunjung harian apotek kita itu berapa? Makanya mulai sekarang mari kita budayakan. Kira-kira berapa jumlah kunjungan harian konsumen yang ke apotek kita, itu kita harus punya datanya. Misalnya ya, data pengunjung harian kita, apotek kita itu dalam waktu sehari sebelum pandemi itu misalnya 1000 kunjungan per hari ya. 1000 kunjungan per hari. Terus kemudian dalam satu kunjungan dibikin rata-rata apa itu konsumen membeli barang itu anggaplah berapa ya, misalnya kalau 1000, kalau omset 5 juta misalnya,
omset 10 juta misalnya, berarti kan 1000 ya 10.000 per orang, itu belanja 10.000, 10.000 kali 1000 itu artinya 10 juta. Berarti omset kita 10 juta per hari, jumlah kunjungan 1000 pasien, 1000 orang per hari, dan itu bisa kita evaluasi, ya kan? Jadi misalnya pada saat pandemi seperti ini, jumlah kunjungannya menurun apa enggak? Jadi misalnya ya jumlah pengunjung kita jadi 700, dari 1000 tinggal 700, maka kalau rata-rata pembelian ada 10.000, maka adalah omset kita tinggal 7 juta, berarti hilang 3 juta. Kalau misalnya jumlah pengunjung kita itu sekitar misalnya 500, tinggal 500, maka harga pembelian rata-rata 10.000, maka tinggal 5 juta. Jadi kalian tinggal mengganti aja itu. Kira-kira jumlah pengunjung apotek kalian itu berapa? Kalau misalnya jumlah pengunjungnya cuma 200, terus harga pembelian rata-rata cuma 10.000, ya berarti omset kalian tinggal 2 juta. Jadi itu evaluasi yang pertama adalah apakah jumlah pengunjung atau traffic ke apotek kalian itu ada penurunan apa enggak. Kalau ada penurunannya berapa persen, itu yang perlu kalian evaluasi. Kalau kalian sudah melakukan evaluasi terhadap traffic yang masuk ke dalam apotek kalian, maka kalian akan bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Sehingga apa? Kalian tinggal membenahi yang lain-lain, misalnya kelengkapan barang, kemudian tentang manajemen, seperti itu. Tapi kalau kalian belum memiliki data tentang pengunjung yang masuk atau jumlah pengunjung yang masuk itu turun apa enggak, itu kalian akan kesulitan memetakan mana sebenarnya masalah apotek saya itu apa. Paling penting misalnya kalian bisa survei ke apotek sekitar atau apotek teman-teman kalian ya di daerah sekitar situ, kira-kira mengalami mengalami penurunan apa enggak. Kalau apotek mereka justru naik, berarti ada apa-apa dengan apotek kalian. Jangan-jangan ini memang ada masalah ini di dalam apotek saya ini. Jangan-jangan kelengkapan obat saya kurang. Kemudian jangan-jangan manajemen apotek saya kurang bagus dan lain-lain. Jadi itu guys. Jadi yang pertama adalah jumlah pengunjung yang masuk ke apotek kalian itu berapa dan ada penurunan berapa persen. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, nanti kalau sudah turun trafficnya, maka ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan adalah kira-kira jumlah pengunjung kalian itu yang sekarang itu daya belinya menurun apa enggak. Nanti rata-rata harga mereka membeli sesuatu di tempat kita itu turun apa enggak. Kalau misalnya rata-rata hariannya ya biasanya itu satu pengunjung beli 10.000 atau 15.000 ya. Terus dalam kondisi pandemi seperti ini mereka dikurangi belanjanya tinggal 8.000 atau 7.000, maka omset kalian juga akan turun. Jadi jumlah kunjungan sudah turun, terus rata-rata harga belinya juga turun, maka omset otomatis akan turun. Jadi itu. Nah, setelah itu tercapai, maka kalian tinggal mengevaluasi. Kira-kira dengan penurunan omset seperti ini, margin apotek yang kita peroleh itu berapa? Margin kotor ya, margin kotor. Misalnya ya margin kotor yang kita peroleh misalnya 10 juta. Anggap aja omset sekitar lebih mudah 100 lah, anggap omset 100, margin kotornya 10 juta. Kalau 100 itu margin kotor ya sekitar 20 juta ya. Sekitar. Jadi 20 juta. Terus biaya operasional berapa? Kalau biaya operasional misalnya 15 juta, berarti masih ada margin sekitar 5 juta. Atau kalau biaya operasionalnya misalnya 17 juta, berarti masih ada margin sekitar 3 juta. Nah, kalau masih seperti ini, maka otomatis bisnis apotek kita ini masih bisa jalan. Karena apa? Kita lihat situasi sekarang ini ya, sudah mulai diberlakukan beberapa kondisi new normal, kemudian di beberapa mall, beberapa swalayan sudah mulai dibuka, beberapa tempat wisata sudah mulai dibuka walaupun belum ada pengunjungnya ya. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah itu akan membuka keran ekonomi baru. Jadi
kalau kalian bisnis kalian pas di sini, barang-barang kalian lengkap di sini, menyediakan barang-barang yang dibutuhkan orang, maka insya Allah dalam waktu dekat ini maka bisnis kalian, omset kalian itu akan meningkat. Jadi perhatikan, setelah traffic kalian coba masuk ke dalam apotek kalian sendiri, barangku lengkap nggak? Kalian cek nih barang-barang yang di rak-rak itu, ada yang fast moving, ada yang medium, ada yang sama sekali nggak laku. Itu kalian sisihkan, sekalian potret lah ya. Nah, nanti mulai hari ini silahkan fokus di barang-barang yang fast moving, barang-barang fast moving yang benar-benar 1 bulan udah habis, kalau bisa ya seminggu habis, tukar lagi, beli lagi, baru beli. Nanti perputaran yang cepat ini akan membuat likuiditas kita akan semakin bagus. Jadi yang kedua setelah traffic adalah barang kalian. Lihat barang kalian, pastikan yang pare itu jangan sampai kosong. Terus kita bisa memprediksi ke depan itu kira-kira orang itu nanti akan belanja apa. Ketika new normal ini sudah mulai menyebar, maka orang itu pertama kali yang mau belanja di apotek itu apa? Kita harus sudah mulai menyiapkan. Yang jelas apa? Vitamin, multivitamin kita harus sudah mulai siap sekarang. Tidak perlu nyetok banyak-banyak guys, karena memang sekarang ini kondisinya kan agak rawan juga. Kalau kita nyetok barang banyak dengan harga yang cukup tinggi, tiba-tiba harganya jatuh, kita rugi juga. Jadi cukup stok itu cukup untuk 1 bulan aja maksimal. Kalau bisa lebih cepat ya lebih cepat, nggak apa-apa. Jadi perputarannya yang cepat. Jadi itu guys. Terus berikutnya, setelah kelengkapan barang, mungkin kalian bisa membenahi. Ya ini kan situasi kondisi seperti ini kan melihat kita banyak, membuat kita banyak waktu luang. Karena apa? Kesibukan di apotek itu nggak seperti biasanya, sehingga masih banyak waktu luang. Banyak waktu luang ini bisa kita perbaiki, kita gunakan sebaik-baiknya untuk misalnya ya membersihkan apotek, kemudian membuat sesuatu yang lebih nyaman di apotek. Terus kira-kira ya meningkatkan kebersihan, kenyamanan. Terus mungkin dikasih lain-lain lah, hiasan-hiasan atau apa, sehingga apotek kita itu orang masuk sudah nyaman. Mungkin dikasih parfum yang lebih enak. Jadi nanti apotekmu dikasih parfum yang setiap berapa menit nyemprot jas gitu, sehingga parfumnya lebih enak. Jadi ketika pasien masuk, maka mereka itu hawanya itu sudah nggak seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu kan orang masuk ke apotek, masuk ke rumah sakit itu kan takut ya, takut ketularan ini, takut ketularan corona lah, takut apa. Nah ini harus kita rubah ya, apotek kita itu harus kita rubah. Bagaimana membuat orang begitu masuk ke apotek kita itu nyaman, walaupun masih ada ya penutup yang kayak mungkin yang bagi kalian yang pakai plastik ya pakai plastik, yang pakai kaca itu masih dipasang ya. Tetapi orang yang masuk itu jadi lebih nyaman, misalnya AC-nya tambah dingin, terus kemudian ada parfumnya, syukur dikasih musik-musik instrumental, sehingga orang masuk itu tenang, santai kayak gitu. Oke guys, itu kemudian jadi perhatikan ada 3 hal. Yang pertama adalah perhatikan trafficnya. Nanti kalau traffic kalian benar-benar turun, ya apa yang harus kalian lakukan? Bisa melakukan promosi lewat media sosial ataupun lewat yang lain-lain. Tapi saran saya dalam kondisi seperti ini ya cukup media sosial saja. Misalnya lewat WA grup kita promosikan bahwa apotek kita menyediakan barang ini ready stock, ini ready stock, terus dan lain-lain. Atau lewat Facebook, lewat Instagram kalian bisa bikin fanspage-nya lewat Facebook, kemudian bikin dari Instagram. Dan fokus kalau bisa Facebook kita itu menjangkau orang-orang lokal di sekitar apotek kita atau sekitar rumah kita, sehingga ketika orang mau beli itu lebih dekat, tidak perlu cakupannya terlalu luas. Misalnya di Jogja, satu Jogja itu tidak perlu. Jadi cukup lokal aja, lokal sekitar apotek kita saja. Terus yang ketiga berikutnya adalah kelengkapan barang, kemudian benahi manajemen itu termasuk kebersihan, kenyamanan, terus SDM. SDM ini sangat perlu guys, karena kondisi sekarang ini kan lagi drop, jelas income SDM kita itu juga akan menurun karena disesuaikan dengan kondisi bisnis apotek kita. Maka kita kasih tahu kepada karyawan, walaupun income turun, tidak
tidak serta merta terus motivasi turun, jangan sampai. Karena apa, di luaran sana masih banyak karyawan yang nganggur, yang tidak punya gaji apa-apa, tetapi sementara SDM kita yang di apotek kita itu masih bisa punya gaji walaupun agak turun. Jadi tolong kalian tetap semangat ya, tetap semangat, terus tetap fight, tetap bagaimana mencapai omset yang bagus. Jadi mempertahankan bisnis ini tidak hanya untuk ownernya, tetapi SDM itu harus dilibatkan semua. Mereka biar ngeh, biar ada jiwa semangat untuk mempertahankan bisnis ini. Dan ini perlu kita gali ya dari SDM kita. Jangan sampai SDM kita dengan owner itu malah jauh, malah gap itu malah berbahaya. Oke guys, itu dulu 3 tips hari ini untuk mempertahankan bisnis apotek. Mudah-mudahan bisnis apotek kalian tetap langgeng, tetap jalan, tetap bisa membackup biaya operasional, dan tetap bisa bertahan sampai krisis ini berakhir. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.